Saya bentar lagi guys. Halo, Halo udah? Kira, udah bisa? Semoga aman nih jaringannya. Udah aman kok. Oke guys, jadi sekarang kita mau mulai, tapi sebelum mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Oke, sebelum saya mulai, mungkin saya mau perkenalkan dulu. Ini ada putrinya NTB, Putri Mandalika. Kalau Putri Mandalika, mungkin bisa dijelaskan apa itu Putri Mandalika, Pir? Ip, halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat sore, selamat bergabung di diskusi santai kali ini. Saya Safira Kusumawardani sebagai Putri Mandalika NTB 2020. Jadi Putri Mandalika itu seperti duta wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat gitu. Oh, berarti kalau Putri Mandalika itu dapat dikatakan putri paling cantik di NTB ya? Bukan. Oh, bisa Enggak aja ya. macam. Itu periodenya sampai kapan, Pir? Eh, karena periode jabatan masa jabatannya sih 1 tahun, tapi karena ada COVID ini kemungkinan mungkin bisa jadi sampai 2 tahun. Oh iya iya, oke. Programnya Jadi teman-teman, hari ini itu kita bahas tentang diskusi santai aja sih ya. Jadi kalau mau nanya-nanya nanti langsung di komen juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita lihat aja lagi siaran langsung di TV ya. Jadi temanya hari ini tuh terus bermimpi walaupun di rumah aja guys gitu. Jadi bukan hanya mimpi waktu tidur, mimpi yang lain pun kita juga harus tetap bermimpi walaupun di rumah. Gitu. ya. Kita sekarang sedang bersama Syafira Kusuma Wardani, yaitu Putri Mandalika NTB 2020, Duta Anti Narkoba NTB 2020, dan Purna Paskibraka Indonesia. Kayaknya ini cuma 3 yang penting, tapi masih banyak pengalaman yang lain tadi belum dituliskan. Iya, sebenarnya Hari ini ada yang lagi. Ya. ini yang nonton kita ada yang dari Indonesia Timur juga loh. Oh iya, Ini halo dari teman-teman. Rahmat Abdillah, ini dari yang punya Jayapura. Oh, jauh sekali tamu kita. Halo. Salam Oke kenal. lanjut ya, lanjut ya. Ya, bagaimana? Kalau sekarang kegiatannya apa? Kegiatan sekarang ini sih sih kuliah online tetap, terus karena mau lebaran jadi aku rajin bikin cookies untuk lebaran. Masya Allah. Walaupun lebaran nggak kemana-mana, tetap di rumah aja, tapi harus tetap sedia cookies di rumah. Terus aku mencoba hal-hal yang baru sih. Kayak belajar make up, belajar apa lagi ya, belajar menjahit, terus aku juga Menjahit apa? jahit baju, tapi aku Oh, baru saya kira menjahit hati yang retak ya, luar biasa. Terus aduh lanjut lanjut. enggak lah. Aku belajar apa ya, belajar apa lagi ya, belajar masak sih paling sering aku itu. Berarti di rumah nggak diam aja ya? Berarti banyak kegiatan ya? Iya, banyak alhamdulillah. Olahraga juga olahraga tiap hari Oh iya. olahraga. Oke, kalau apa ya? Kalau ini kan kita bahasnya tentang mimpi katanya guys. Jadi sebelum mulai, jadi saya mau bacakan survei kecil-kecilan yang udah saya baca apa ya? Sebelum Sudah. saya mulainya tadi subuh kayaknya. Tadi malam. Sebelum tarawih saya kerjain ini. Jadi saya punya pertanyaan, apakah COVID-19 mempengaruhi mimpimu? 61% itu menjawab tidak dan 39% itu menjawab ya. Terus pertanyaan kedua, Ini apakah kamu punya mimpi? 97% menjawab ya dan tidak itu 3%. halo. Terus, halo? Tadi tadi agak macet pas lagi ngomong. Oke, kalau saya ulangi. Untuk yang pertanyaan berikutnya yaitu apakah kamu punya mimpi, itu yang jawab
iya itu 97% dan yang menjawab tidak itu 3%. Terus apakah mimpi itu penting? Nah, itu 98% menjawab iya dan tidak itu 2%. Jadi ada masih yang beranggapan bermimpi itu tidak penting dan juga masih ada yang mimpinya terhalang karena COVID-19 ini. Jadi itu mungkin sebagai latar belakang kita bikin diskusi ini. Bukan berarti kita paling banyak mimpinya, cuma setidaknya kita sama-sama menggerakkan mimpi-mimpi teman-teman supaya kita sama-sama bermimpi untuk membangun masa depan Indonesia yang jauh lebih baik. Merdeka. Oke. Merdeka. Saya mau nanya, Fir. Kira-kira kamu mimpi apa, Fir? Mimpiku banyak sih, tapi yang paling Jadi dulu ya? yang sejalur ya sama kuliahku saat ini. Aku pengen jadi notaris itu sih. Oh, notaris. Iya. Kalau nggak salah ibumu bukannya Polwan ya? Iya. Kok tahu sih? Iya kan saya stalker, material stalker dong. Luar biasa. Jadi hubungannya notaris. Jadi memang kalau ngambil hukum memang karena keinginan orang tua atau keinginan pribadi? Keinginan pribadi. Kenapa harus ngambil hukum? Alhamdulillah keinginan. Karena apa ya? Karena di kehidupan kita ini nggak jauh-jauh pasti bersinggungan sama hukum gitu loh. Jadi aku sangat-sangat penasaran gitu loh. Ini kalau ngelakuin ini ada hukumnya nggak ya? Kalau ngelakuin itu ada hukumnya nggak ya? Kayak gitu. Jadi aku pengen belajar lebih banyak lagi. Iya. Jadi inspirasi ngambil hukum gara-gara banyak masih aturan yang mungkin nggak gitu. Atau kayak gimana? Iya sih, kayak. Mungkin pertanyaannya saya balik. Kenapa pengen jadi notaris gitu? Cita-citanya kenapa pengen jadi notaris? Kenapa ya? Karena saya rasa masih banyak sih orang-orang yang butuh bantuan ya, terutama di bidang pertanahan gitu. Masih ada yang belum tahu cara registrasi tanah dan lain-lain. Jadi saya pengen sekali bisa membantu masyarakat kita lewat situ sih. Oke, bagus sekali. Mimpi yang sungguh mulia. Tapi dari teman-teman kita juga ada sininya. Kan kemarin saya tanya juga kan, apa itu mimpi saya tanya kan. Jadi dari beberapa teman kita ada yang masih bertanya, apa itu cita-cita, apa itu impian, apa itu harapan kan? Dia aja masih bertanya, apalagi kita kan kita nggak tahu juga. Terus dari Imam Legis Setiawan, ini mahasiswa sekaligus Presiden BEM di Makassar. Dia menjawab mimpi itu adalah sukses yang bertanya katanya. Sukses yang bertanya, luar biasa ya. Katanya, kata Imam sini, mimpi itu adalah sukses yang bertanya katanya. Jadi mungkin dia banyak mimpi tapi apa masih banyak bertanya-tanya gitu. Tahu lah ya, Bang. Masih pusing Kan mimpi kan, iya kan kalau sudah tercapai kan berarti sudah terwujud kan. Jadi mimpi saya kayak gini, sudah gampang terrealisasi kan. Nah terus dari Cantika, Cantika itu mimpi itu adalah bersosialisasi dan terus berkarya dalam aspek sosial. Luar biasa ini. Ini dari Indonesia Timur juga di Kupang. Wow. Tetangga sebelah. Tapi paling sedikit COVID-nya ya, luar biasa. Nggak berani kayaknya. Nggak berani corona masuk kan. Terus dari Jo.L Patwa, mimpi itu adalah laksana hewan. Mimpi itu adalah laksana hewan burung yang harus dikejar gitu. Kayak burung harus dikejar. Oke. Sinyal guys, sabar. Ini kita butuh bantuan deh. Kita butuh bantuan. Halo, jalan kok ini. Udah bisa. Ya, soalnya tadi masih putar-putar, saya kira enggak ini. Kita bantuan teman-teman. Tadi ada Mas.
ini sinyalnya siapa yang nggak jalan gitu loh. Gampang. Nantilah kalau saya jadi gubernur Kalimantan Selatan nanti saya buatkan sinyal di sini. Di sini ya. Amin. Oh, iya ya, amin amin. Terus ada juga nih dari Papua Barat, teman kita di Papua Barat, mimpi itu adalah dia daftar tuh. Banyak lah. Terus kalau kalau kamu itu mimpi itu apa, Fir? Secara umum definisi kamu itu mimpinya apa? Secara umum, kalau menurut saya mimpi itu adalah sesuatu hal yang benar-benar kita inginkan, yang kita dambakan, tapi di saat yang bersamaan kita juga ada usaha untuk menggapai, untuk meraih mimpi kita tersebut. Itu sih menurut saya. Oke. Terus kalau dari kamu sendiri kan mimpinya tadi mau jadi notaris. Sejauh ini ada yang menghambat nggak? Kalau sejauh ini sih belum ya, alhamdulillah belum. Masih aman-aman. Kalau yang menghambat kamu kira-kira apa? Apa? Ada yang mungkin menjadi tantangan kamu nggak? Tantangan terbesar kamu itu apa gitu? Tantangan belum Dalam sih, mencapai mimpi belum kamu. terlihat untuk sekarang. Alhamdulillah belum terlihat untuk sekarang. Itu Mungkin lihat. nanti. Kapan ada Katanya yang mimpi saya itu adalah kamu katanya. Itu kata yang komen. yang mana? Aku baru baca yang Ronaldo tegar, Mbak jadi notaris, bagus Mbak, ntar bareng ya. Oke. Itu anak FK juga tuh, juniorku. Itu rumahnya di dekat kantor gubernur. Oh, anak FK. Dekat ya, Mana dekat sekolah ada kayaknya. teman. Beda jurusan. Nggak apa-apa lah, siapa tahu nanti dokter juga butuh notaris ya. Kalau bikin praktek nggak apa-apa. Mimpi itu ketika Oke, masuk. Kalau aku kenapa? kamu ada aja yang komen. Assalamualaikum Pak Ustadz, Masya Allah. Gara-gara pakai kopi dikira Pak Ustadz. Dulu pas. Wah, kenapa dicopot? Penting dia Jadi ngomong deh, ampun. dikira kayak hijrah nanti. Nah, tadi baru selesai suara. Oke, Fir, Ya, mau nanya dikit dong. Kalau sejauh ini kegiatan di apa? Sebagai kan tadi sebagai duta kan? Duta narkoba iya, terus sebagai apa namanya? Sebagai Putri Mandalika ya. Nah, itu kira-kira kegiatan yang kalian lakukan untuk COVID-19 ini apa? halo. Putus Halo. Suaranya tadi apa? Kan bilang apa? kamu kan sebagai duta Putri Mandalika, terus berikutnya juga sebagai duta narkoba di itu. Nah, kira-kira kegiatan kalian itu apa? Selama COVID ini loh. Untuk memerangi COVID kira-kira apa? Sinyalnya putus. Sinyalnya Oh, terputus. Kegiatan selama COVID sebagai duta. Gitu kan? Iya. Iya, selama COVID kegiatan yang kita lakukan sebagai duta ya ada bagi-bagi masker ke warga sekitar. Kemarin ada bagi-bagi masker di daerah Lombok Tengah di Praia, terus sama ada juga di pasar Pagesangan di Mataram, itu bersama dengan BNN. Lalu sebagai Putri Mandalika kita bersama-sama dengan Paguyuban Teruna Dedare Lombok Tengah dan juga Paguyuban Putri Mandalika, kita sama-sama melakukan donasi untuk membantu teman-teman kita yang terkena dampak dari COVID-19. Oke. Coba ceritain dikit dong, Fir, Putri Mandalika itu apa gitu kira-kira? Ini kan masih banyak teman-teman yang di luar tuh yang belum tahu kira-kira Putri Mandalika itu apa. Mungkin bisa dibagikan Putri Mandalika itu apa gitu. Putri Mandalika sejarahnya atau Putri Mandalika sebagai duta? Dari sejarahnya sedikit terus nanti sampai ke dutanya gitu.
Ya, jadi teman-teman, Putri Mandalika itu seorang putri yang cantik jelita yang diperebutkan oleh banyak pangeran. Lalu singkatnya ya, yang terkenal secara umumnya. Lalu karena bingung memilih pangeran yang mana yang mau dipilih untuk menjadi pasangan hidupnya, dia menceburkan dirinya ke laut. Jadilah Nyale, bukan. Aduh, ada komen Putri Mandalika ya Mbak. Maksudnya kan, bukan maksudnya ini Titisannya saya Putri Mandalika. sebagai duta, bukan the real Putri Mandalika. Ya aminin aja lah. Asal jangan Iya, berubah jadi cacing nyale aja ya. semoga. Kan katanya mitosnya cacing nyale itu titisan dari Putri Mandalika, iya nggak sih? Ya sih. Lucu-lucu yang komen ya. Ini dari Laras, katanya dari Laras, menurut kakak warga Lombok dalam menghadapi COVID ini gimana? Dengar-dengar masih banyak banget yang keluar-keluar gitu. Iya, emang kenyataannya begitu. Emang masih banyak sekali warga Lombok yang keluar-keluar rumah yang agak bandel dikasih tahu untuk mengikuti protokol kesehatan. Memang diperlukan kesadaran dari diri sendiri sih untuk nggak keluar-keluar rumah kalau nggak penting banget gitu. Terus dari pihak pemerintah sendiri khususnya Pol PP, polisi dan Dishub itu sudah melakukan upaya-upaya pencegahan apa dalam hal pembubaran massa yang masih saja berkerumun di tengah keramaian, dan juga di pinggir jalan. Kalau masih ada warga yang berkumpul itu biasanya langsung dibubarkan oleh Pol PP gitu sih. Terus juga Dengar-dengar katanya di mall yang di Lomboknya rame-rame semua. iya, Epicentrum, terus Roxy sama belanja Fashion One, katanya rame. Iya rame kemarin sebelum tanggal 20 Mei itu rame banget pusat perbelanjaan. Nah, karena sangat rame banget dan tidak ada jarak, jadinya pemerintah daerah melakukan antisipasi dengan cara penutupan gerai-gerai tersebut seperti Lombok Epicentrum, Mataram Mall, Boxy dan lain-lain. Sekarang sudah tutup. Oh, berarti ramenya cuma sebentar aja. Jadi yang viral itu berita Oh iya. Ramenya cuma sebentar aja kemarin, tapi per tanggal 20 sudah ditutup. Oke, kita lanjut ke tema kita lagi, Anupir. Kan kalau nggak salah, mimpi kamu tadi kan sebagai notaris. Nah, sebagai duta tentu kan dikasih banyak wejangan gitu-gitu kan selama proses pemilihan. Kira-kira ada nggak sih kaitannya antara meraih mimpi dengan apa yang ikut sama narkoba dan gitu-gitu? Kamu sebagai duta itu kan? Menurut saya sih pasti ada ya hubungannya, karena kita notaris itu berhubungan dengan orang banyak juga kan. Kita berhubungan sama warga setempat, seperti contohnya nih, saya mau ngurus tanah punyanya A di desa A. Jadi sebelum saya menjadi notaris, saya ada pegang jabatan ini sebagai Putri Mandalika dan Duta Anti Narkoba. Mungkin dulunya saya sudah pernah berkunjung ke tempat tersebut, ke wilayah A tersebut, jadi saya sudah kenal orang-orang di sana. Bisa lah, insya Allah bisa membantu dalam hal pekerjaan saya di masa depan. Gitu sih saya menurut saya. Jadi kalau dari program Duta Narkoba itu apa? Maksudnya kegiatan-kegiatannya. Kegiatan sebagai
narkoba sih yang paling utama ya, kita ikut melakukan sosialisasi bersama BNN ke masyarakat, khususnya kepada remaja, pelajar-pelajar yang ada di Nusa Tenggara Barat. Baik Kalau itu angka melalui kalau angka sosial narkoba di sana tinggi nggak sih? apa? Angka narkoba di NTB tinggi nggak? Eh, untuk saat ini sih masih tinggi, cuma alhamdulillah BNN sudah melakukan tugasnya dengan baik ya, jadi ada pengurangan yang signifikan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Oh iya, oke. Tahu Bagi-bagi dikit dong. Laras ya? Kenapa? Hah? Ini tahu kenal sama Laras? Nggak tahu juga, aku lupa deh. Banyak lupa orang pun. Laras, Tanpa konspirasi. kita Kak Kayak Taufik, aduh fansnya Kak Taufik banyak banget. bukan itu juniormu juga itu Apik itu kan anak SMA 5 kan kemarin SMA 5 ya? Iya, yang mana ya? Itu kan Oh, juga. Afika ini kita. Iya APK yang anak Mapala kayaknya. Ya nggak sih, nggak lupa gue. Oh, Fir, Safira. bagi-bagi informasi dong kira-kira bahaya konsumsi narkoba kayak gitu-gitu kayak gimana sih supaya generasi muda ini jangan sampai konsumsi narkoba gitu. Wah, sangat bahaya ya, terutama untuk masa depan kita jadi banyak halu. Seperti ya, contohnya nih, kemarin ada cerita kalau setelah dia menggunakan narkoba jadi ketagihan karena ada karena narkoba kan bisa menciptakan halusinasi yang berlebihan kan kepada pemakainya. Nah itu jadi si pengguna narkoba ini nggak bisa membedakan yang mana yang real sama yang halusinasinya sendiri. Itu sih sangat berbahaya ya, karena kita nggak bisa mengontrol diri kita untuk berada di dunia nyata lagi seperti itu. Bahkan kalau keseringan kita make organ-organ yang di dalam tubuh kita ini pasti kan sangat terganggu kan, gitu. Banyak sekali sih dampak negatifnya. Kalau Kalau yang mau suka nonton Korea itu ada juga nggak? apa? Kalau yang suka nonton drama Korea terus ngaku-ngaku pacarnya itu halo apa enggak juga? Oh, itu halunya masih dibilang masih aman lah ya halunya. Lebih baik halu ke drama Korea daripada halu karena narkoba. Iya. Oke. Kalau saya tanyakan ini kan, kalau menurut kamu nih, sepenting apa sih mimpi itu gitu? Menurut saya mimpi itu menurut saya itu sangat penting ya, karena seperti yang saya bilang tadi, mimpi itu fondasi ya dalam mencapai tujuan hidup kita. Jadi kalau kita benar-benar punya mimpi, pasti kita lebih bergairah menjalani hidup gitu. Penting banget mimpi. Jadi ini teman-teman mungkin yang baru gabung, ini Safira, jadi merupakan Putri Mandalika NTB 2020, kemudian Duta Anti Narkoba. Jadi mungkin yang baru gabung bisa sambil nyimak juga ya. Jadi kita bahas tentang terus bermimpi walau di remaja. Jadi yang kalau mau bertanya silakan sekarang bisa di komen di bawah, langsung aja di komen gitu. Nanti kita mulai jawab satu-satu. Lanjut lagi, Fir. Jadi tadi menurut kamu kan mimpi itu penting banget gitu ya. Selain jadi notaris ada mimpi lain nggak? Kan nggak mungkin orang cuma mimpi satu biasanya. Mimpi untuk jalan-jalan, traveling. Jalan-jalan kemana? Iya, mimpi. Paling utama sih untuk saat ini benar-benar kepengen banget, mimpi banget pengen umroh ya, pergi ke Mekah. Terus jalan-jalan ke Korea. Jalan. Pengen banget ke Korea, terus keliling dunia lah.
bingung. Jalan paling jauh kemana? Jalan-jalan baru seputar Indonesia aja. Ya paling jauh kemana? Paling jauh mana ya? NTT sama aja. Baru sama aja sih NTT sama ujung Jawa, Banten sama aja. Belum ada belum yang jauh banget sih menurut saya. Masih sama lah hitungannya. Oke. Tapi kalau udah main ke Kalimantan baru jauh gitu. Iya, nggak jauh sih, naik pesawat cuma 2 jam sampai kok. Berdasarkan jarak kan jauh. Kenapa? Kan kalau menurut jarak kan jauh. Iya. Nembok Berat memang kalau masalah jarak ini berat banget ya. Terus, saya mau bacakan yang tadi lagi deh tentang mimpi tadi. Ya. Jadi katanya kalau mimpi itu adalah harapan. Tapi banyak orang yang ini, kadang-kadang orang itu galau atau sedih atau susah itu gara-gara harapannya tidak sesuai sama ekspektasinya, itu tidak sesuai sama realitanya gitu. Pernah nggak kamu kayak gitu? Maksudnya saya pengen bermimpi jadi notaris, ternyata tiba-tiba jadi sekretaris gitu. Iya, menurut saya sih harapan sama mimpi ada sedikit perbedaan ya menurut saya. Kalau menurut saya mimpi itu yang benar-benar kita inginkan, terus ada usaha di baliknya. Nah, sedangkan kalau harapan itu hanya sekedar keinginan semata, keharapan semata, tapi nggak ada usaha untuk mencapainya. Itu menurut saya ada bedanya menurut saya dari harapan sama mimpi. Kalau harapan cuma mentok-mentok cuma ada di hati aja, tapi kalau mimpi benar-benar ada effort untuk menggapainya. Gitu sih saya. Luar biasa ya. Oke, kalau kiat-kiat kamu nih dalam mencapai mimpimu, kira-kira apa yang harus kamu, yang kan kamu pengen jadi notaris, kira-kira mulainya dari mana gitu? Mungkin dari teman-teman ini ada yang SMA, mungkin yang masih belum kuliah, terus kira-kira mereka punya mimpi terus harus bingung mau mulainya kayak gimana nih? Kalau dari kamu kayak gimana? Kalau saya sih pasti nomor satu ya belajar yang rajin, belajar yang tekun, ya. Terus kita juga harus jadi orang yang disiplin, entah itu disiplin waktu, disiplin dalam belajar dan lain sebagainya. Karena disiplin itu merupakan kunci utama untuk meraih kesuksesan, untuk meraih mimpi kita. Terus apalagi ya? Kalau kita punya mimpi juga kita harus cari jalan untuk menggapai mimpi kita. Jangan kita punya mimpi tapi kita cuma cari alasan. Itu beda ya menurut saya. Karena kalau kita punya mimpi terus kita cari jalan, ya pasti kita akan sampai. Tapi kalau kita cuma beralasan mimpi mentok nih, ngerti nggak sih? Aku takut nggak jelasinnya nggak ngerti gimana ya. Pokoknya kalau kita bermimpi terus kita punya alasan, misalnya alasannya negatif nih, terutama bisa lagi males nih, besok aja lah, kita ada aja gitu alasannya biar kita nggak mencapai mimpi kita itu. Nah, itu tuh merupakan kegagalan utama dari mimpi. Terus apalagi ya, jangan males, itu utama. Jangan males, harus dipaksa, lawan rasa males. Itu sih menurut saya penting banget. Apalagi kalau kamu pernah males ya? Hah? Kalau kamu pernah males? Pernah lah. Ya, coba tahu nggak pernah, maksudnya cara kamu bangkitin males gimana? Coba tahu nggak pernah males ya? Iya, nggak mungkin lah, pasti pernah. Nah, kalau saya sih ingat langsung kepikiran lagi,
biasa kalau udah malas banget gini, langsung terlintas sendiri di pemikiran saya, kamu nih kalau males-males terus kapan majunya, kapan geraknya, kayak gitu loh. Langsung nih bangun, beres-beres tempat tidur, siap-siap, kayak gitu sih saya. Oke. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau bertanya, ini kan kita lagi bahas seputar bermimpi, guys. Jadi kalau mau bertanya, mungkin teman-teman bingung cara dapatin mimpinya, atau sekarang punya mimpi tapi mungkin ketinggian, atau bingung, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kita jawab, guys. Nanti kita kurang lebih sampai jam 5 aja. Gimana? Atau mau tambah, Fir? Boleh sampai jam 5 juga boleh, kurang juga boleh. Coba tahu kan, mau masak di rumah ya? Iya. Atau udah masak? Mau masak ayam goreng. Masih, aduh, jangan sebut makanan ya. Saya mau tanya dikit deh, kan tadi dari kamu kan pertama ada belajar, terus yang kedua disiplin, terus yang ketiga cari jalan ini mungkin bisa kita carikan, cari kata lain mungkin cari informasi gitu ya. Iya, cari usaha. Usaha gitu. Terus yang keempat itu adalah males. Jangan males, guys. Jangan sampai males. Apalagi kalau di rumah ini ada COVID, jangan males, guys. Iya. Minimal bergerak. Kalian mau sendiri, aku ke apa gitu. Di sini udah mau buka, nggak apa-apa. Insya Allah enak banget. Iya kan dia di Indonesia Timur, beda 1 jam lagi. Indonesia Timur, aduh sedap sekali. Buka pakai kalau gimana? itu temannya Rahmat Abdillah buka pakai apa di rumah? Mat, ditanya Mat, kira-kira kamu di rumah buka pakai apa, Mat? Papeda ya? Ya papeda. Ya aku pengen banget nyobain tuh. Hati-hati kalau makan papeda. Kenapa tuh? Suka nyangkut di tenggorokan kalau nggak, kan makan itu harus pakai kuah kan? Kan biasanya itu kuah kuning gitu. Nah kemarin waktu di Kendari saya kan sok tahu kan, jadi langsung saya telan aja gitu, nggak pakai kuah, langsung lengket gitu. Buka pakai yang manis kayak kamu katanya. Masya Allah. Aduh. Nanti saya laporin ke pacar rumah. Oke, lanjut lagi Ber. Kira-kira kan tadi kata kamu poinnya kan ada yang belajar. Kamu belajarnya kira-kira kayak gimana sih belajarnya? Kan punya orang beda-beda cara belajar. Aku sih belajarnya sebelum tidur harus banget baca materi. Nggak apa-apa sampai ketiduran pun, bahkan sering gitu ya. Sebelum tidur aku baca, lalu pas habis sholat subuh aku baca lagi, sebelum, pokoknya selama aku masih punya waktu luang untuk baca ya udah baca kan, aku sih. Tapi yang paling kalau kemarin itu kaitannya sama belajar emang pengen masuk UNRAM ya? Apa? Kaitannya dengan belajar, kan tentu dari SMA ini kan merintisnya, nggak mungkin langsung dari sekarang masuk hukum kan. Nah pertanyaannya, emang kemarin tuh pengen masuk UNRAM ya? Maksudnya nggak ada kampus yang lain gitu sebelum ke UNRAM? Ini sebenarnya pribadi ya, ada something nggak apa-apa kan habis ini kan ada PTN kan, maksudnya teman-teman dari adik-adik kita ini mungkin ada yang masuk dengan PTN, pengen daftar di UNUD atau apa gitu, ternyata nggak keterima gitu. Nah maksudnya kita pengen bantu. Oh iya ya, aku sebenarnya sudah keterima di kampus lain, cuma ada ikut tes kedinasan, jadi aku lebih memilih tes kedinasan itu dulu. Ya walaupun gagal di Pantoher ya. Kedinasan ya, kemarin? Ada deh. Kayaknya ini deh. Namanya, aduh apa sih namanya itu yang? Namanya bukan. Gini, buat teman-teman yang adik-adik gitu yang mau
masuk kuliah, apalagi karena COVID ini banyak sekali yang saya dengar adik-adik itu nggak mau kuliah, malah mau ngambil gap year karena eh, apa takut membebani orang tua karena orang tuanya kurang pemasukannya, terhalang sama COVID. Menurut saya itu kembali lagi ke pilihan adik-adik. Kalaupun ada memikirkan seperti itu, mending konsultasi. Gimana ya konsultasi? Mending omongkan saja gitu ke orang tuanya. Kalau selagi orang tuanya bilang bisa, selagi orang tuanya bilang masih mampu, sebaiknya teman-teman atau adik-adik nggak apa-apa kuliah aja, lanjut kuliah. Jadi jangan sampai ada gap year gitu. Jangan sampai ijazahnya sudah ijazah jalur corona, kuliahnya juga batal ya. Iya, jangan. Cepat. Ya, lebih cepat lulus lebih baik, teman-teman. Tapi kemarin saya ada sih ketemu apa ya? Waktu 2016 kayaknya saya main di daerah Gunung Sari. Nah, terus saya tanya nih anak SD kan, saya tanya kan, Dek, kamu mimpinya apa gitu? Nggak ada katanya. Nggak ada Kak katanya. Nah, maksudnya saya mau kasih tahu gitu kalau di negara kita, di Indonesia, di Nusa Tenggara Barat yang turisnya bejubun, walaupun sekarang sepi, untuk sekedar bermimpi aja anak SD itu nggak berani gitu waktu dulu gitu. Nah, jadi maksud saya sekarang mungkin teman-teman yang lagi nonton sekarang atau nanti nonton siaran ulangnya, cobalah dibantu gerakin saudaranya atau sanak familinya atau lingkungan sekitarnya yang kalau punya mimpi didorong, walaupun ibaratnya satu cita-cita sama kalian gitu. Misalkan kayak saya jadi dokter, jangan sampai gara-gara ada orang kampung kalian pengen jadi dokter terus kalian halang-halangin gitu, jangan sampai kayak gitu. Nah, kita harus dukung semua orang. Betul banget. Saya sih juga ada sempat kayak gitu juga, ada pengalaman seperti itu. Jadi waktu pergi jalan-jalan, pikiran adik-adik masih kecil loh, tapi pikirannya gini, kamu cita-citamu apa sih? Nikah sama bule. Masya Allah, luar biasa. The best. Kenapa gitu kan? Iya, soalnya kalau sama bule nanti aku jadi kaya. Nah, itu dia, kita harus meluruskan cita-cita adik tersebut. Sebenarnya masih kecil sekali ya pemikirannya, karena memang mungkin masih kecil ya, cuma ngelihat luarnya aja. Sebenarnya nggak selalu kaya gitu loh. Mungkin, tapi kalau aku kan pernah baca nih, jadi yang kayak cerita kamu ini kan kurang lebih di mainnya di money oriented gitu. Jadi orientasi orang itu terpikir di masalah duit gitu. Jadi apapun cita-citanya itu goalnya adalah duit gitu kan. Tapi sebenarnya bukan kayak gitu kan. Kalau menurut kamu, kalau saya pribadi ya, jadi kalau saya pribadi sukses itu bagi saya kalau saya bahagia gitu kan, everything gitu kan, apapun itu gitu. Nah, kalau kamu kayak gitu kayak gimana? Apakah benar pikiran semua orang tuh masalah ujung-ujungnya semua usaha kita, mimpi kita itu semuanya duit? Apakah benar kayak gitu? Enggak sih, kalau saya lebih ke bahagia aja sih. Sekarang udah dibahagiain duit. Yang penting saya bahagia gitu loh. Kalau saya ngerjain A, saya seneng nggak, saya happy nggak, kayak gitu sih. Saya lebih memilih diri saya menjadi bahagia daripada melihat ada untungnya nggak sih, ada duitnya nggak sih, kayak gitu sih menurut saya. Berarti kalau saya kembali lagi ya ke flashback ke masalah sekarang kamu lagi duta, berarti kan ini ada ya, wajar ya, biasanya ada yang dikasih duit ada yang enggak gitu ya, kalau kegiatan-kegiatan kan. Sorry tadi suaranya dia macet jadi agak kepotong gitu. Kan kalau kamu kan kayak tanya tentang masalah tadi money oriented, masalah duit tadi. Nah, dari kamu sendiri sebagai duta narkoba NTB, terus duta Mandalika NTB, nah kira-kira pernah nggak sih merasain kerja sesuatu nggak dibayar tapi bahagia gitu? Pernah banget, pernah. Ngerjain apa?
Jadi gini kan, aku itu baru menjabat sebagai Putri Mandalika dan Duta Anti Narkoba bulan Februari kemarin. Nah, tapi sebelum melakukan program kerja kita sudah ada COVID ini kan terhalang. Baru ada 1-2 pekerjaan yang baru saya sudah jalani, baru saya lakukan, yaitu salah satunya sosialisasi ke adik-adik SMA. Nah, di situ sebenarnya emang ada bayarannya, cuma nggak tahu ya ada miskomunikasi apa gimana. Tapi saya berpikiran itu masalah dibayar apa enggaknya itu enggak masalah menurut saya, karena yang penting saya udah berbagi ilmu, sharing sama adik-adik, ketemu sama adik-adik itu tuh udah sesuatu hal yang bikin saya senang gitu loh, bisa bikin setidaknya bisa dibilang alhamdulillah saya bisa jadi bermanfaat bagi orang gitu loh, daripada mementingkan uang gitu. Jadi yang penting saya ikhlas kerja nyata daripada tidak mencari uang gitulah. Prinsip saya. Jadi bisa diambil kesimpulan dikit ya, kalau yang dari jawaban tadi dapat diambil hikmah sedikit kalau tolak ukurnya sebuah mimpi itu bukan seberapa banyak duitnya gitu. Kalau kita ingat masalah duit, nggak ada habisnya. Raffi Ahmad tuh kan kayaknya sultan banget katanya. Tapi kan waktu dia sakit kan sedih juga kan. Nah, artinya di sini dapat dikasih gambaran gitu bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan yang penting kita, kalau menurut ceritanya Safira ya, karena saya kan apalah saya gitu kan. Jadi kalau menurut Safira kan pertama keberempatan, terus yang kedua adalah dia bisa bertemu dengan banyak orang, itu juga akan membagikan, walaupun ibaratnya kadar untuk uangnya itu sedikit, tapi ketika dia sudah bisa berbagi sama banyak orang ya jauh lebih lebih rasanya dia untuk jadi seorang manusia itu lebih bermanfaat gitu, lebih bahagia. Jauh lebih bermakna tidak dibayar daripada dibayar, kayak gitulah. Semoga teman-teman mengerti ya maksud saya gimana. Mereka bisa mengerti kok, santai aja. Oke, Fir, mau nanya dong. Kan dari beberapa poin yang kamu sebut tadi kan pertama belajar, terus yang kedua masalah disiplin. Saya mau tahu dong, sebagai anak Polwan, Bapak kamu apa? Saya PNS. PNS, oke. Berarti basically kedua orang ini punya pendidikan, dua orang tua. Cara mereka membuat kamu sebagai seorang disiplin, terus dari pola asuh mereka itu sampai membentuk kamu yang sekarang, kira-kira pola asuh mereka sampai ke kamu itu sangat berpengaruh nggak ke mimpi kamu gitu? Sangat berpengaruh ya, tentu sangat berpengaruh. Ya, seperti saya bilang tadi, disiplin, apalagi mama saya sangat-sangat disiplin kan, karena emang pekerjaannya dituntut untuk disiplin, karena memang orangnya juga disiplin dari dirinya sendiri disiplin gitu loh. Jadi ke anak-anaknya tertular gitu loh. Apalagi masalah disiplin waktu. Nah itu diterapkan di mama saya menerapkan ke anak-anaknya, supaya kalau bisa sebelum melakukan sesuatu, misalnya nih kita masuk sekolah jam 7, kalau bisa 6:30 itu udah siap, 6:30 udah berangkat ke sekolah, seperti itu sih. Jadi terbawa sampai sekarang. Kalau mau ujian hari Senin, nah kalau bisa jauh-jauh hari gitu loh, jauh-jauh hari belajarnya, misalnya 2 minggu sebelum ujian udah belajar gitu loh, udah siapin diri. Nah seperti itu sih salah satu contoh yang pola asuh orang tua saya yang membentuk diri saya yang sekarang. Oke. Di skip dikit, katanya ada yang nanya nih, Kak, apakah saya bisa ikut ajang Teruna Lombok? Tolong direspon. Dari ada Merah Madia.
Mas Taufik tolong direspon. Vini, ada apa nih temanmu Vini, tolong. Temanya apa tuh? Ada yang nanya. Jadi saya jawab dulu ya. Iya, ya. Eh, Kakak, apakah saya bisa ikut ajang Teruna Lombok? Bisa aja, Ban. Bisa, silahkan daftar. Kalau ada bukaan nanti aku share ke kamu. Tenang aja. Apa namanya, ajang Teruna Dedara di Lombok itu bisa diikuti sama teman-teman yang ada di domisilinya. Misalnya ada Teruna Dedara Mataram. Nah, teman-teman yang domisilinya di Mataram bisa ikut pemilihan Teruna Dedara Mataram gitu. Wah, terima kasih atas responnya. Iya, sama-sama. Temanya terus bermimpi walau di rumah aja. Kayaknya harus dipin aja deh temanya. Ini saya sematkan deh. Lupa tadi semat. Saya bentar. Oke. Apa ya? Saya lanjut yang pertanyaan tadi deh. Kalau yang jadi mau dikit lagi, silakan teman-teman yang mau bertanya bisa langsung bertanya. Kalau mau kalau mau tanya seputaran yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting masih wajar gitu. Masih ada sangkut pautnya lah. Tema kita ini itu tentang mimpi guys. Jadi mimpi terserah kalian mau mimpi kayak gimana. Mungkin teman-teman punya masalah kayak gimana, punya tantangan, kami bisa mungkin dari kami yang miskin pengalaman ini bisa bantu ngasih solusi gitu. Ya, mungkin kita bisa sharing sama ada Vini mimpinya apa nih? Nah, kamu sendiri nih aku tanya balik sekarang. Taufik mimpinya apa? Perjanjiannya kan saya yang moderator, nggak boleh ditanya lah. Tapi aku mau tahu. Astagfirullahaladzim. Apa? Jadi dokter bedah mungkin? No. Kalau mimpi terbesar itu membuat pesawat rumah sakit pesawat terbang. Oh. Pada aku kira juga mimpimu. Ya itu kan mulainya, kalau saya kan master plan saya itu mulai dari 2030. Oh, hebat. Luar biasa. Jadi kalau master plan-nya kan 2030, tapi kita udah mulainya dari 2015 gitu. Jadi dari ikut kuliah, jadi kan kayak kamu bilang tadi kan ikut mimpi itu adalah tujuan. Ya udah tujuan saya mau kayak gimana. Tapi ya dulu kan saya pernah bermimpi kayak gini katanya. Nggak usah bermimpi, ikutin arusnya aja katanya. Ya udah saya SMA ngikut, semester 1, semester 2 ngikut, terus semester 3 ngikut, semester 4 baru sadar. Ngapain saya ikut orang mulu ya? Maksudnya orang ke sana, tapi kan saya pulang lagi kan waktu itu pas pulang ke sini, pulang ke Kalimantan gitu. Pulang ke Kalimantan ngeliat kondisi dan lain-lain gitu kan. Kalau yang floating hospital, rumah sakit terapung itu sudah ada gitu kan. Dan nggak mungkin kan masa di hutan ada kapal rumah sakit kan, nggak cocok kan. Nah jadi pikirannya ya udah bikin pesawat gitu kan. Sama ya mungkin mimpi keduanya jadi bupati gitu. Mari kita akan mimpinya Taufik, semoga bulan puasa kan. Iya betul. Apa ya, aku tadi mau ngomong sesuatu. Oh iya, aku juga sempat jadi orang yang ngikut aja gitu loh. Jadi teman-teman nih sebelumnya waktu SMA aku nggak punya mimpi, malah aku masih gamang, masih bingung aku pengen apa sih sebenarnya. Terus temanku udah punya goal sendiri, sedangkan aku masih gini-gini aja, masih nggak punya pemikiran. Itu aku dulu. Terus akhirnya harus emang hidup itu emang harus ada pantangan ya, biar kita bisa ngeliat gimana sih caranya mencapai mimpi, gimana sih caranya biar kayak gini, kayak gitu loh.
Terus aku lihat kakakku kan, dia jadi waktu itu dia jadi dokter gigi. Terus ikut nih, ikut daftar. Lulus. Eh, Alhamdulillah. Terus habis itu aku Aduh. lihat lagi kakakku. Aku lihat lagi kakakku. Dia jadi notaris. Terus akhirnya lama-lama kenapa ya gini-gini nih? Benar-benar menjadi panutanku adalah kakakku yang notaris itu tadi. Karena memang seperti yang aku bilang tadi, aku emang kayaknya hatiku lebih patas gitu loh, hatiku lebih cocok gitu daripada dokter gigi gitu. Oke. Apa ya? Mungkin saya ulangi lagi, bisa teman-teman kalau mau tanya silahkan klik di kolom komentarnya kalau mau tanya. Jadi kita sekarang bahas seputaran mimpi guys. Jadi kalau kalian bingung meraih mimpinya kayak gimana, bisa ditanyakan sama yang pakarnya ya. Ya bukan pakarnya ya, ini sebenarnya pengalaman aja. Iya, jadi kalau ada adik-adik SMA nih yang lagi nonton, kalau saya SMA juga Pak. masih bingung tentang dunia perkuliahan ataupun masa depannya, mungkin bisa lah kita sedikit sharing berdasarkan. Oke. Saya lihat sih anak SMA masih gamang, masih belum tahu sebenarnya apa yang dia inginkan. Seperti itu. Kalau kamu sekarang masih followers atau sudah punya pendirian? Alhamdulillah sudah punya. Kan apa ya? Kalau untuk ngikut Kalau terus nanti kapan? Kalau saya sendiri kan apa ya? Kalau misalkan dari saya sendiri kan, kalau misalkan melihat ya, nggak semua orang itu, kalau kamu kan tadi mimpinya ada dapat hidayah lah dari kakaknya gitu kan, dari temannya gitu. Tapi kan sekitaran kita belum tentu ada hidayahnya gitu. Maksudnya ada yang menjadi inspirasi mereka gitu. Kira-kira bagaimana cara dapatin inspirasi untuk meraih mimpi itu loh? Ya, kan kita ada sekarang nih, teknologi sudah berkembang pesat. Teknologi sudah maju banget, ada namanya Instagram. Nah teman-teman bisa lihat public figure di Instagram itu banyak ya, apalagi yang inspiratif, banyak sekali teman-teman. Mungkin bisa saya sebutkan salah satunya Mbak Nana Najwa, tahu kan ya, itu bisa dicontoh sama teman-teman, ataupun Udi Ayunda dengan teman-teman bisa sekali contoh mereka beliau berdua itu sangat luar biasa sekali, apalagi pendidikan mereka luar biasa. Nah itu adanya itu, kakak adalah inspirasiku katanya tuh dari Edan. Bukan, ada mah gitu. Ada. Ya itu. Oke, kalau mimpi Suni jadi dokter. Insya Allah. Aku sebenarnya gitu juga, nggak ingin jadi notaris, tapi juga bisa sambilan jadi pengajar gitu, jadi dosen. Hai, kembali lagi. Sepertinya emang karena waktunya udah 1 jam, makanya langsung berhenti gitu ya. Maklum Instagram murahan kan? Bukan, emang dari Instagram murah, kita nggak bayar. Emang dari Instagram ada batasan waktu kalau live. Mungkin kita juga udah mau ini guys, di kurang 2 menit lagi lah mau berakhir. Jadi mungkin ini ada yang mau tanya nggak sih? Mimpi kita masih bahas seputar mimpi guys. Jadi kalau mau tanya masalah mimpi silahkan ditanya dulu, masih ada waktu 2 menit. Aku mau nanya dikit lah, Fir. Kira-kira apa ya? Tantangan apa ya? Menurut kamu nih setelah COVID-19 ini kan ada istilahnya new normal gitu kan, dari new normal. Nah kira-kira dari kamu ini ada nggak sih kiat-kiat atau tips dan trik kira-kira setelah ini
mimpi apa atau cara saya mendapatkan mimpi saya mungkin kayak gimana, harus dirubah lagi atau mimpi saya harus tetap kayak gini aja atau bagaimana? Menurut saya sih tergantung. Pertama sih lihat sikon dulu ya. Kalau saya kalau masih memungkinkan mimpi kita yang lama dijalankan, digapai, jadi nggak masalah sih mimpi kita yang kemarin masih seperti itu. Tapi kalau keadaan memang tidak memungkinkan untuk mencapai mimpi kita yang dulu, jadi kita bisa merubah mimpi kita, memodifikasi mimpi kita menjadi lebih sesuai dengan keadaan yang sekarang ini gitu. Keadaan setelah pandemi maksud saya. Gitu sih. Jadi COVID-19 nggak perlu meremodeling mimpi kita, nggak perlu ya? Iya, kalau saya soalnya ya bisa enggak sih, karena memang nggak terhambat sama sekali sih. Tapi kalau mungkin kalau di dunia pariwisata mungkin iya harus ada perombakan ya, terutama saat menerima tamu dari luar kota, luar negeri, itu harus tetap ada hal yang baru diberlakukannya. Contohnya ada pemberlakuan protokol kesehatan dalam bidang pariwisata seperti itu. Oke. Jadi silakan teman-teman, kita sekarang lagi bahas tentang masalah temanya hari ini itulah tentang mimpi guys. Jadi bermimpi aja walaupun di rumah gitu. Kalau mau ada yang nanya silakan guys, masih waktu dikit. Jadi Syafiranya juga mau masak-masak katanya. Mungkin mau ada yang ditanyakan teman-teman silakan. Kalau nggak ada saya lanjut nanya. Fir, kira-kira apa ya saran kamu buat teman-teman atau adik-adik yang sekarang baru mulai untuk bermimpi, kira-kira apa gitu? Saran saya apa ya, nggak apa-apa teman-teman bermimpi, nggak apa-apa, lanjutkan aja mimpi setinggi langit, mimpi teruslah dicapai karena mimpi itu bagian terpenting dalam hidup. Terus untuk meraih mimpi juga teman-teman jangan sampai redup, berjuang jangan sampai redup, peluang yang ada di dalam diri jangan sampai redup ya. Kak, gimana menurut kakak kalau kita bermimpi hanya sebatas digantung hal bukan ya, janganlah itu kapan tercapai mimpinya kalau cuma digantung di plafon. Memangnya aneh-aneh. Pokoknya itu teman-teman, bermimpilah setinggi langit, terus yang penting dalam mimpi semangatnya jadi redup terus supaya bisa tetap bersinar. Jangan sampai kita juga kalah sama zona nyaman. Kan zona nyaman kan kerap menjadi penghalang kan untuk mencapai mimpi. Terus apalagi ya, apa ya, pokoknya itu deh, jangan sampai kalah sama zona nyaman. Oke guys, jadi berhubung waktu juga ini kayaknya udah nggak ada yang nanya. Ini cuma nggak ada. Oke, kita mau closing statement. Jadi mungkin dari Vira, kira-kira bermimpi itu kayak gimana untuk masalah ini, closing statementnya? Mimpi itu apa deh? Ya kan seperti di awal, mimpi itu adalah bagian dari hidup kita. Mimpi itu hal terpenting di dalam hidup. Jadi kita bisa mengetahui tujuan kita kalau kita tahu apa mimpi kita di awal. Terus apa lagi ya? Iya, seperti yang saya udah bilang barusan, kalau meraih mimpi jangan sampai redup dan juga jangan kalah sama zona nyaman. Harus kita keluar dari zona nyaman. Oke, jadi mungkin bisa saya simpulkan, mimpi itu adalah tujuan itu adalah mimpi.
Jadi jangan sampai kita nggak punya mimpi yang karena kita nggak punya tujuan. Jadi kita harus punya tujuan supaya kita punya mimpi. Bolak-balik aja terus. Terus berikutnya cara mencapai mimpi itu pertama belajar. Belajar, kalau belajar dari COVID-19 ini, kalau kalian bercita-cita jadi pahlawan, jangan cuma belajar satu ilmu. Banyaklah multidisiplin, ilmu semakin kaya kita, semakin problem solving kita tuh semakin matang gitu. Terus yang kedua tadi disiplin. Disiplin apa aja lah, disiplin ilmu, disiplin bangun lah, apalah semuanya. COVID-19 jadi ajang kita untuk sebagai pesantren diri kita untuk bermuhasabah kira-kira yang selama bertahun-tahun, berbulan-bulan ini kurangnya di mana. Nah ini saatnya gitu. Walaupun masih ada kuliah online ya, tapi ibarat kita ada kesempatan untuk melihat diri kita jauh lebih banyak gitu. Bercerminnya jauh lebih banyak. Terus yang ketiga adalah mulai cari informasi. Yang baru SMA, baru masuk SMP, baru masuk kuliah, mungkin yang baru selesai SNMPTN kan udah keterima ya. Nah, SNMPTN udah pengumuman, terus bersyukur. Kalau yang nggak keterima juga nggak usah galau atau kayak gimana. Contohnya Syafira gitu. Kalau dia mungkin kalau dia mungkin masuk di sesuai cita-citanya di awal di kampus yang lain, mungkin di STAN atau kayak gimana yang masalah dia bilang di kedinasan, mungkin dia nggak bakal jadi duta pariwisata, nggak bakal jadi duta apa gitu. Semuanya itu pasti ada hikmahnya gitu deh. Jadi kalau kalian punya mimpi terus gagal, jangan takut karena Allah punya rencana yang terbaik gitu. Terus yang terakhir itu adalah jangan males guys gitu. Usaha. Oke, jadi itu sekian teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa di like, subscribe, pada video. Oke, jadi terima kasih teman-teman yang sudah nonton, sudah meluangkan waktunya. Nanti mungkin kita buat sisi berikutnya, mungkin nanti entahlah dengan siapa juga. Tetap kalau mau tahu lebih lanjut bisa di follow Instagramnya Syafira apa Pep? Syafirau itu bisa lihat di sini. Nah itu bisa dilihat sendiri guys. Jadi kalau mau di follow silahkan di follow lah. Asal jangan di blok aja guys. Kasihan ada orang masa di. Oke. Sekian. Mohon maaf kalau ada salah hilap, salah kata. Mungkin karena kami juga hamba Allah yang masih menuju kebaikan. Dan mumpung ini adalah akhir bulan Ramadan, kami berdua dan juga siapa lagi? Oh dan tim di belakang ini dan tim di belakang ini meminta maaf apabila ada salah kata perbuatan. Kami mohon maaf karena sempurnaan itu hanya milik Allah teman-teman. Ya, selamat lebaran. Terakhir ya besok puasa. Oh kayaknya iya. Besok sih. Iya sekalian aja kita ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Kantornya ada aja. Dadah. Assalamualaikum.